jangkang, kembali lagi di jangkang, pertigaan kita ke kanan. Saya harap sih untuk pertanian di Indonesia ini distandarkan lah Pak Menteri, dikasih ibaratnya kalau orang sekolah itu dikasih kurikulum, standar penggarapan sawah itu seperti ini, dan untuk kelompok tani itu diwajibkan untuk hidup gitu loh. Jadi pemantauan dari atas itu juga benar-benar diperhatikan. Kalau bisa dan harus bisa sih itu tuh benar-benar dibikin struktur gitu loh Pak. Jadi petani dari kalangan bawah ini juga kasarannya punya organisasi, untuk rembukan, untuk apa ya, untuk membangun kebersamaan, menjadi satu, menjadi maju bersama. Waduh, ngomong apa aku ora dong. Apabila dari pusat itu tidak mewajibkan, tidak ada tuntutan, otomatis ya di bawah itu ya cuma sak penak-penake dewi. Saya harap tuh pemerintah juga memberi apa ya, kewajiban untuk rakyatnya membuat kelompok tani yang maju gitu loh. Jadi untuk PPL, apabila ada PPL, saya kira tuh di tiap desa itu ada PPL-nya, tapi kok PPL tuh kok kita itu males-malesan itu. PPL diambil dari sarjana pertanian yang masih muda, yang aktif, benar-benar peduli kepada rakyat, kayak gitu Pak. Jadi ketika PPL itu ada, dia akan memperhatikan kelompok taninya. Kelompok tani di daerah saya itu, saya akui itu kayaknya mati suri Pak, nggak begitu aktif. Andai kelompok tani di daerah saya itu aktif, ya pasti saya akan curhatnya berbeda. Kelompok tani aktif, misalkan untuk daerah sawahnya si Darmo Kijo misalkan, itu pengairannya agak susah. Ini kan nanti dibikinkan bagaimana caranya agar pengairan di daerah Darmo Kijo bisa aktif, bisa hidup, kayak gitu. Daerah Korolon, kita lurus saja, mobilnya kiri. Kalau ada macet, arah Mulon. Ya kayak gitu Pak. Kalau menurut saya Pak Jokowi, untuk pertanian di Indonesia itu benar-benar diperhatikan Pak. Lahan di Indonesia itu menurut saya banyak yang nganggur. Sepanjang perjalanan yang saya lewati itu banyak lah sawah-sawah pinggir jalan tuh yang nganggur-nganggur. Apabila pertanian di Indonesia itu diperhatikan, saya kira untuk kebutuhan pangan, sayur mayur, bahan pangan pokok itu juga tidak akan harganya melambung tinggi seperti ini Pak. Diperhatikan tuh juga dari proses perawatannya, harga pupuknya, harga penjualan juga diperhatikan. Saya kira apabila hal-hal seperti ini diperhatikan, apalagi di musim yang ekstrim seperti ini, siang panas, sore hujan ekstrim, yang mengakibatkan banyaknya tanaman itu sering layu fusarium ya, lanas lah istilah Jawanya, pada lanas, mati kering, tahu-tahu layu. Apabila diperhatikan pengelolaannya, caranya seperti apa agar tanah itu jauh dari bakteri, virus yang berbahaya, saya kira pertanian Indonesia juga akan lebih bagus lagi. Kita belok kiri ya. Jambon, pasar Jambon. Dan apabila dari pemerintah itu menganjurkan untuk bertani secara organik, ya
monggolah digembur-gemburkan apa di kampanyekan lewat TV atau lewat media mana saja, karena di Indonesia kan kekuasaan milik pemerintahan Indonesia toh. Petani wajib berorganik, nah misalkan kayak gitu, minimal semi organik. Di perkampungan dikasih bantuan pertanian kelompok gitu ya. Misalkan andai saja saya jadi Pak Dukuh ya, saya kelola kelompok pertanian di dusun saya dengan maksimal dan sesuai dengan keinginan semua masyarakat agar pertaniannya lebih ya lurus saja, lebih bagus lagi, lebih keren lagi, kita semua bisa sejahtera bersama. Saya bukan ngomong kayak gini bukan hanya karena saya ternak pertaniannya juga nggak berhasil sob. Jadi saya ada lahan tani ya milik orang tua saya sih, itu kan diburoh itu sistem bagi hasil dari kita, modal lahan yang garapkan orang lain nanti bagi hasil. Nah, itu juga hitungannya karena cuaca yang ekstrim kayak gini, hitungannya juga gagal sob. Dan yang gagal itu nggak cuma dari lahan saya, hampir di berbagai tempat itu lahan pertaniannya juga gagal sob, karena cuaca yang ekstrim seperti ini. Pancaroba, siang panas, sore hujan, malam terus kayak gitu. Padahal mereka ini juga udah hitungannya menurut saya master pertanian sih. Gagal tuh juga baru-baru akhir-akhir ini ketika musim yang ekstrim kayak gini, bulan Mei, Juni, Juli itu kan sebenarnya udah seharusnya tanaman apa ya bahasane tani ning desa iki udah harus nanam garingan terus ya kacang, ya jagung, ya hortikultura yang kering-kering kayak gitu ya. Tapi ternyata juga masih turun hujan deras sih sob. Nah ya makanya pada banyak yang gagal, yang lanas, meskipun udah ada ilmunya. Kalau mau nanam hortikultura itu aneh, gundukannya itu dibikin yang tinggi ya, meskipun tinggi ya nek jenenge gagal ya gagal, so akhirnya banyak yang mati ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita keluhkan pada sore hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan, banyak kata yang tak tepat mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe sob.